Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Ferry Muhammad Firdaus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi matematis siswa sekolah dasar. Dan memang kompetensi ini sangat banyak yang bisa kita kembangkan dan teliti atau juga kita nilai terkait kompetensi matematis siswa sekolah dasar. Nah, kompetensi yaitu suatu kemampuan seseorang untuk meraih sukses menghadapi tantangan yang kompleks baik dalam aspek kognitif maupun non-kognitif. Jadi kompetensi ini adalah kemampuan siswa SD tentunya karena kita subjeknya adalah siswa SD, kemampuan siswa SD untuk menghadapi tantangan yang kompleks terkait matematika dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata, tentunya baik secara kognitif maupun secara non kognitif. Jadi itu kompetensi matematis. Nah, menurut NCTM National Council Teaching Mathematics, di sini menjelaskan ada 5 kompetensi matematis yang bisa kita kembangkan di persekolahan, khususnya mungkin di sekolah dasar gitu ya. Pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah ini merupakan kemampuan siswa SD untuk membangun pengetahuan matematika serta mengembangkan ide-ide yang dimiliki, tentunya ide-ide yang berkaitan dengan matematika melalui pemecahan masalah, yaitu dengan cara menyelesaikan biasanya menggunakan soal-soal cerita. Nah, di kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak terlepas dari masalah matematika. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam matematika itu sangat penting. Nah, fokus utamanya itu dalam pembelajaran adalah mengenai pemecahan masalah matematika di kehidupan sehari-hari. Lebih kontekstual lagi untuk mengimplementasikan atau memanfaatkan teori-teori matematika dalam pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, di sini ada beberapa indikator yang bisa kita kembangkan dan kita ukur dalam pemecahan masalah. Kalau berdasarkan Foya itu ada pertama itu ada understanding the problem gitu ya. Jadi bagaimana siswa mampu memahami masalah gitu. Mampu memahami masalah ini dapat dengan cara menyatakan masalah dalam bahasa sendiri. Kita ada siswa yang mampu menyajikan ulang masalah gitu ya, menginterpretasikan masalah, menentukan apa yang diketahui gitu ya, dan menentukan informasi apa yang dibutuhkan berkaitan dengan kondisi soal. Jadi bisa menuliskan apa yang apa yang sudah diketahui, apa yang ingin diketahui, apa yang ingin ditanyakan, itu siswa yang mampu menyelesaikan masalah pada aspek understanding the problem. Yang kedua yaitu devising a plan. Jadi bagaimana siswa mampu merencanakan penyelesaian permasalahan tersebut. Jadi strategi-strategi apa yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi bisa dengan cara membuat gambar gitu ya, pemodelan gitu ya, atau membuat intonasi yang sesuai gitu, atau membuat ada contoh yang sejenis dengan bentuk yang lain gitu ya. Menyederhanakan masalah serta menghubungkan soal tersebut dengan soal yang serupa. Biasanya seperti itu ya. Cara untuk mereka merencanakan suatu penyelesaian masalah. Yang ketiga, indikator pemecahan masalah yaitu melakukan perhitungan. Jadi langsung ke perhitungannya, rumusnya sudah ditulis, kemudian coba dihitung gitu. Dalam melaksanakan rencana ini tentunya kita lihat apakah rencana-rencana tersebut sudah dilakukan step by step-nya, langkah-langkahnya atau belum oleh anak gitu. Dan yang ketiga yaitu memeriksa kembali. Jadi siswa yang kemampuan pemecahan masalahnya tinggi itu dia mampu memeriksa kembali gitu ya. Apakah jawabannya sudah benar atau salah gitu. Bisa dengan cara menyelidiki dengan cara yang berbeda, jadi dengan cara yang berbeda dihitung ulang gitu ya. Atau menyelesaikan masalah yang serupa menggunakan cara yang lain gitu ya. Menggunakan misalkan negasi dari jawaban yang benar. Jadi kebalikannya gitu.
Jadi pada dasarnya indikator pemecahan masalah dapat diadopsi dari indikator Volya tadi ya. Yang itu ada 4. Yang pertama yaitu kemampuan memahami masalah. Yang kedua, kemampuan merencanakan penyelesaian masalah. Yang ketiga, melakukan perhitungan. Dan yang keempat itu memeriksa kembali. Oke. Selanjutnya yaitu penalaran dan pembuktian. Penalaran dan pembuktian ini merupakan suatu kebiasaan otak, sementara kalau penalaran itu kebiasaan otak, kalau pembuktian itu yaitu membantu siswa memutuskan alasan jawaban yang digunakan itu sudah masuk akal atau belum. Jadi ke rasional, kemampuan berpikir rasional untuk penalaran dan pembuktian. Tentunya penalaran ini merupakan suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan, di mana penalaran digunakan untuk memecahkan soal-soal matematika gitu ya, dan memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam internal matematika, rumpun matematika maupun dengan di luar matematika terkait bagaimana berpikir logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, penalaran ini lebih cenderung ke bagaimana menarik kesimpulan, bagaimana berpikir logis gitu, penalaran dan pembuktian. Sehingga indikatornya itu yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan ini, yaitu dengan pertama memeriksa atau menarik kesimpulan yang logis tentunya. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan dengan menggunakan model fakta, sifat-sifat, dan hubungan. Yang ketiga, memperkirakan jawaban dan proses solusi. Kemudian yang keempat itu menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematis, menarik analogi gitu dan generalisasi. Kemudian selanjutnya yaitu menyusun dan menguji konjektur, yaitu memberikan lawan contoh dari soal yang dibahas, kemudian mengikuti aturan informasi, memeriksa validitas argumen, kebenaran suatu argumen kita diperiksa kembali, kemudian menyusun argumen yang valid, dan menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan menggunakan induksi matematis. Gitu. Itu indikatornya itu, jadi intinya bahwa indikator dari penalaran pembuktian itu ada indikator menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan menggunakan induksi matematis. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis ini adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan ide-ide matematika baik secara tertulis maupun secara lisan gitu ya. Tentunya komunikasi matematis ini yaitu di mana anak itu siswa SD tentunya bisa mengungkapkan ide-ide gagasannya terkait matematika dalam belajar matematika tentunya ya. Di mana indikatornya itu pertama mampu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika dan menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika, kemudian secara lisan ataupun tulisan gitu dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Jadi kemampuan komunikasi matematis ini sangat penting untuk siswa SD supaya mereka mampu mengungkapkan ide-ide dalam matematika. Itu dalam menyelesaikan masalah matematika tentunya mengungkapkan ide-ide yang mereka miliki. Yang keempat yaitu koneksi matematis. Koneksi matematis itu adalah kemampuan menghubungkan antar konsep matematika di dalam matematika atau di luar matematika. Sehingga koneksi itu ada dua jenis ya, ada koneksi internal, ada koneksi eksternal. Koneksi internal itu mengaitkan antara konsep matematika satu dengan yang lainnya. Contohnya misalkan ketika kita ingin menghitung luas permukaan kubus, maka kan kita harus dikoneksikan dengan menghitung luas persegi, di mana kalau kubus itu berarti ada 6 kali luas persegi. Luas persegi itu kan berhubungan dengan konsep perkalian gitu. Jadi itu koneksi internal. Ada hubungannya konsep bilangan dengan geometri bangun data dan bangun ruang. Yang kedua yaitu koneksi
eksternal. Jadi bagaimana, nah ini cocok banget di SD sekolah dasar, di SD tentunya tentang pembelajaran tematik. Bagaimana matematika dihubungkan dengan mata pelajaran lainnya. Jadi kemampuan koneksi matematis ini adalah salah satu faktor tentunya yang paling penting, yang lumayan penting dalam melakukan pemahaman konsep matematika. Nah, indikatornya dari koneksi matematis yang pertama itu mengenali representasi yang ekuivalen dari konsep yang sama. Yang kedua mengenali hubungan prosedur atau suatu representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen. Dan yang ketiga menggunakan dan menilai koneksi antara matematika dan disiplin ilmu lainnya. Itu. Jadi intinya indikatornya itu mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, dan juga mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. Selanjutnya yang kelima yaitu representasi. Representasi kata kuncinya itu ada kemampuan menyajikan konsep matematika dalam bentuk gambar, tabel, diagram, grafik gitu ya, simbol gitu, menyajikan. Jadi kalau penalaran itu lebih ke menarik kesimpulan, komunikasi menyampaikan ide matematika, koneksi menghubungkan konsep-konsep matematika, kalau representasi itu lebih ke menyajikan konsep-konsep matematika. Nah, tentunya kemampuan representasi matematis siswa ini akan berkembang manakala dilaksanakan secara langsung atau mengalami secara langsung oleh siswa. Nah, indikator dari representasi matematis yaitu pertama menciptakan dan menggunakan representasi untuk mengorganisir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide matematika. Yang kedua, memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi matematika untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Dan yang terakhir, menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematika tentunya. Nah, di sini tentunya sangat penting sekali kemampuan representasi matematika di sekolah dasar untuk mendukung siswa dalam memahami konsep matematika yang dipelajari dan kaitannya dengan komunikasi ide-ide matematika siswa untuk lebih mengenal keterkaitan antar konsep-konsep matematika. Yang selanjutnya dari NRC, yaitu National Research Council, di mana juga sama mengungkapkan ada 5 kompetensi matematis. Yang pertama yaitu pemahaman konseptual. Pemahaman konseptual yaitu pemahaman terhadap konsep-konsep matematika, operasi, dan relasi. Di mana pemahaman konseptual ini merupakan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep, operasi, dan relasi matematis. Di mana indikator dari pemahaman konseptual yaitu pertama menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan suatu konsep, memberikan contoh dan non-contoh dari suatu konsep yang dipelajari, kemudian memberikan atau menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematis, mengaitkan berbagai konsep, serta mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup untuk suatu konsep. Nah, selanjutnya yaitu kelancaran prosedural. Kelancaran prosedural yaitu kemampuan di mana siswa mampu mengetahui, memiliki pemahaman tentang prosedur, pengetahuan tentang kapan dan bagaimana menggunakannya secara tepat, dan terampil melakukan prosedur secara fleksibel, akurat, dan efisien. Sehingga dalam kelancaran prosedural, ciri-cirinya yaitu pertama siswa mampu menggunakan prosedur, siswa mampu memanfaatkan prosedur, memilih prosedur, memperkirakan hasil suatu prosedur, dan memodifikasi atau memperhalus prosedur, dan yang terakhir itu mengembangkan prosedur. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kompetensi strategis. Kompetensi strategis mengacu pada kemampuan untuk merumuskan, menyajikan, dan menyelesaikan permasalahan matematika. Permasalahan matematika tentunya di kehidupan sehari-hari.
Sehingga ciri-cirinya yang pertama memahami masalah, menyajikan suatu masalah secara tematis dan berbagai bentuk, kemudian memilih rumus, pendekatan, metode yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut, dan memeriksa kebenaran penyelesaian masalah yang diperoleh. Itu indikator dari kompetensi strategis. Yang keempat yaitu penalaran adaptif, di mana penalaran adaptif ini merujuk pada kapasitas untuk berpikir secara logis tentang hubungan antar konsep dan situasi, kemampuan untuk berpikir reflektif, kemampuan untuk menjelaskan, kemampuan untuk pembenaran. Ya, itu jadi indikatornya itu bagaimana siswa mampu menyusun dugaan atau konjektur, memberikan alasan atau pembuktian terhadap kebenaran atau pernyataan, kebenaran suatu pernyataan, kemudian menarik kesimpulan suatu pernyataan, memeriksa kesahihan suatu argumen, dan menemukan pola yang sesuai dengan gejala-gejala matematika yang muncul. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu disposisi produktif. Nah, disposisi produktif ini berkaitan dengan kecenderungan untuk mempunyai kebiasaan yang produktif. Untuk melihat matematika sebagai hal yang masuk akal, berguna, bermakna, gitu, bermanfaat untuk hidupnya, esensial, gitu, dan memiliki kepercayaan diri dan ketekunan dalam bekerja atau belajar matematika. Jadi indikator dari disposisi positif yang pertama itu mereka mampu semangat, tidak mudah putus asa. Ini kan lebih ke non kognitif ya. Kemudian percaya diri, rasa ingin tahu tinggi, dan mau berbagi pengetahuan dengan orang lain. Nah, itu kompetensi menurut NRC, National Research Council. Nah, selain dari SCTM dan NRC, sebenarnya banyak sekali kompetensi di luar itu. Nah, yang akan dibahas itu ada 3 dulu ya. Pertama yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif matematis, serta literasi matematis. Nah, berpikir kritis matematis yaitu kemampuan dan disposisi untuk menyertakan pengetahuan sebelumnya, penalaran matematika, dan strategi kognitif untuk menggeneralisasi, membuktikan, dan mengevaluasi suatu situasi matematis. Nah, jadi dalam kemampuan berpikir kritis, siswa mampu mempertimbangkan kebenaran, kesahihan, benar atau salah sih konsep-konsep matematika yang ditemukan, gitu ya. Itu tidak asal menerima gitu, jangan kata guru A dia langsung A aja, itu tidak berpikir kritis ya. Jadi kalau kata guru A, anak itu harus cari literatur lain yang mungkin bisa jadi mendukung guru tersebut atau bisa jadi berbeda kalau gurunya ada kekeliruan dalam menyampaikan. Gitu. Jadi kemampuan berpikir kritis matematis itu kemampuan siswa untuk mempertimbangkan kebenaran suatu konsep matematika gitu. Dia tidak asal terima informasi, tapi mencari informasi dan menemukan informasi terlebih dahulu yang valid, yang dapat dipercaya. Jadi indikatornya yang pertama itu dalam berpikir kritis adalah pertama anak itu mampu memberikan penjelasan secara sederhana, penjelasan alasan kenapa demikian, bagaimana demikian gitu ya. Kemudian menganalisis suatu konsep, suatu argumen gitu. Bertanya gitu, memfokuskan pertanyaan itu sudah salah satu ciri-ciri dari memberikan penjelasan sederhana. Indikator yang kedua yaitu membangun keterampilan dasar atau basic support, di mana mempertimbangkan kredibilitas suatu sumber gitu ya, mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi gitu, itu termasuk ke dalam indikator membangun keterampilan dasar. Yang ketiga yaitu kemampuan menyimpulkan. Jadi siswa mampu menyimpulkan baik secara induktif ataupun deduktif gitu ya. Ya, untuk mempertimbangkan suatu keputusan. Selanjutnya itu kemampuan membuat penjelasan lebih lanjut atau advanced clarification. Advanced clarification ini
Contohnya mendefinisikan istilah, mempertimbangkan suatu definisi, mengidentifikasi suatu asumsi, pernyataan gitu ya. Itu contoh dari advanced clarification, membuat penjelasan lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah strategi dan taktik. Contohnya itu bagaimana dia memutuskan suatu tindakan dalam menyelesaikan permasalahan dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Itu indikator dari berpikir kritis. Selanjutnya yaitu berpikir kreatif. Bagaimana kemampuan siswa itu mampu mengungkapkan ide-ide yang baru, yang fleksibel, yang lancar gitu, yang elaboration gitu. Jadi benar-benar ide-ide itu baru, lancar, luas, orisinal, hasil pemikiran dia, tidak nyontek gitu. Itu adalah kemampuan berpikir kreatif matematis. Mampu mengungkapkan ide-ide baru yang orisinal hasil dari pemikiran dia. Nah, berpikir kreatif ini sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika di SD karena dengan berpikir kreatif siswa mampu mengungkapkan pemikiran-pemikiran baru dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi indikator dari berpikir kreatif itu pertama fluensi, bagaimana siswa lancar mengungkapkan berbagai macam ide-ide matematika. Yang kedua fleksibel, siswa luas gitu menyelesaikan suatu masalah satu ke masalah lainnya gitu ya. Kemudian yang ketiga original, asli hasil pemikiran dia gitu ya, tidak nyontek. Dan yang keempat adalah elaboration, penguraian. Dia mampu mengurai secara detail, memberikan contoh dari ide-ide yang sudah dijelaskan tadi oleh siswa tersebut. Nah, itu kemampuan berpikir kreatif matematis. Dan yang terakhir yaitu kemampuan literasi matematis. Kemampuan literasi matematis yaitu kalau secara sederhana melek matematika gitu ya. Jadi di mana literasi matematis merupakan kompetensi seorang dalam mempelajari dan dapat mengaplikasikan konsep-konsep matematika tersebut dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari gitu, di kehidupan nyata. Jadi literasi matematis ini yaitu pengetahuan dasar dan kemampuan dalam hubungan matematika dengan tata ruang bentuk tentunya yang penting untuk beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi intinya literasi matematis itu adalah melek matematika tentang kegunaan fungsi matematika gitu dalam yang telah dipelajari di sekolah dasar itu dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Nah, indikator dari literasi matematis pertama ada communication, bagaimana dia mampu mengkomunikasikan ide-ide, mengungkapkan ide-ide gitu ya. Yang kedua ada mathematizing, jadi segala sesuatu di coding membuat simbol-simbol matematika gitu ya. Kemudian ada representasi, kemudian ada reasoning and argument, penalaran dan argumentasi gitu ya. Kemudian ada devising strategies for solving problem. Jadi bagaimana dia membuat strategi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang keenam indikatornya ada using symbolic, formal, dan technical language and operation. Jadi bagaimana dia membuat simbol secara formal tentang teknik-teknik dalam pembahasan matematika. Kemudian yang terakhir ada using mathematics tool. Jadi kemampuan matematika akhir yang mendukung literasi matematika dalam praktek untuk menggunakan matematika dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu tentang kompetensi-kompetensi matematis. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di topik lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.